Shalom, selamat pagi ibu-ibu terkasih yang ada di Zoom ataupun jemaat yang terkasih yang nanti mengikuti dari YouTube. Kita bersyukur pagi ini kita kembali diteguhkan dalam persekutuan doa pagi kita. Kita mau memujikan satu lagu yang meneguhkan kita bahwa dalam hidup ini kuasa dan nama Tuhanlah yang senantiasa kita andalkan, yang kita puji karena sungguh-sungguh ketika kita hidup sebagai pengikut Kristus, sebagai orang beriman, sungguh-sungguh kuasa dan namanya lah yang meneguhkan kita dalam keseharian. Kita pujikan kuasa-Mu dan nama-Mu lah. Selamat pagi semuanya. Semua yang pagi ini mempersiapkan diri untuk persekutuan doa pagi. Kita akan memulai renungan, tapi sebelumnya mari kita memuji Tuhan dengan melalui doa. Mari kita berdoa. Allah Bapa yang Maha Kasih, Allah yang baik, Allah yang pemberi kehidupan pada kami. Terima kasih Tuhan atas segala berkat dan karunia-Mu pada kami dalam kehidupan kami sehari-hari hingga hari ini. Terima kasih atas penyertaan-Mu dalam tidur kami semalam dan Tuhan bangunkan kami pada pagi hari ini dalam keadaan baik, sehat, tidak kurang suatu apapun. Ini semua karena berkat karunia-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa. Bapa, pada pagi hari ini kami akan melakukan persekutuan doa pagi pada hari Sabtu. Kiranya Tuhan sertai kami semuanya yang ikut dalam Zoom ataupun saudara-saudara kami yang nanti bisa melihat melalui online nanti. Bapak, terima kasih. Kiranya Tuhan sertai hamba-Mu yang akan menyampaikan firman, sehingga firman yang akan kami sampaikan sesuai dan seturut dengan kehendak-Mu. Terima kasih Tuhan. Kami serahkan untuk PD pada pagi hari ini dalam tangan Tuhan kami, Tuhan Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Ibu-ibu dan Bapak atau semua yang hadir pada pagi hari ini, kita akan memulai persekutuan doa pagi dengan saya berikan judul menjadi tua itu otomatis, tapi menjadi dewasa itu pilihan. Dan untuk ayat yang kita ambil dari 1 Korintus 13 ayat 11. 1 Korintus 13 ayat 11. Saya akan bacakan untuk kita semuanya. Ketika aku kanak-kanak, aku berkata-kata seperti kanak-kanak. Aku merasa seperti kanak-kanak. Aku berpikir seperti kanak-kanak.
sekarang, sesudah aku menjadi dewasa, aku meninggalkan sifat kanak-kanak itu. Jadi, Bapak, Ibu, atau saudara sekalian, semua orang akan bertambah usianya. Sehari pun kita juga bertambah, dan semakin lama tidak ada orang yang menjadi semakin muda, tapi pasti bertambah umurnya menjadi tua, bertambah umur. Tetapi tidak semua orang sejalan dengan bertambahnya umur menjadi dewasa sikap, pola pikir, ataupun tindakannya. Sehingga banyak orang yang tidak siap menghadapi permasalahan yang ada di depannya, yang dihadapinya pada usia-usia tertentu. Karena kita tahu bahwa masalah itu tidak pernah lepas dalam kehidupan kita. Dari kita lahir mungkin masalah kita masih diatasi oleh orang tua kita. Tapi begitu kita sudah menginjak dewasa dan dianggap sebagai usia dewasa, tentu kita seharusnya bisa menghadapi semua permasalahan tersebut. Dan ujian, sering kita menyatakan apapun yang kita hadapi merupakan kesulitan, itu sering kita katakan sebagai ujian. Tapi menurut saya sebenarnya bukan ujian ya, Tuhan tidak pernah menguji kita. Tapi kitalah yang harus bisa menyelesaikan semua permasalahan yang kita hadapi. Baik itu secara pribadi ataupun kita harus melalui bantuan dari sekitar kita. Dan permasalahan yang kita alami, apapun itu, tentunya akan mengalami sebuah perubahan kalau kita menjadikan itu sebagai pembelajaran. Apapun yang kita hadapi, sesulit apapun permasalahan, itu akan menjadi pembelajaran kita ke depan. Sehingga ada istilah, jangan sampai kamu jatuh pada lubang yang sama. Dan ini membuat kita lebih berhati-hati ke depannya. Dan jika kita menyikapi masalah sebagai pembelajaran dalam proses pendewasaan, dan terutama pendewasaan iman, maka kita percaya bahwa hal-hal yang terjadi yang kita anggap masalah dalam kehidupan kita, itu semua tentu sudah Tuhan rancangkan untuk kita dan kita pasti mampu menghadapinya. Jadi Tuhan tidak pernah membuat hambanya itu menjadi orang yang tidak bisa menyelesaikan masalah. Hanya sering terletak pada kemauan kita untuk bisa menyelesaikan masalah itu dengan baik atau hambatan-hambatan itu dengan baik. Dan jika Tuhan izinkan, apapun masalah yang kita alami, Tuhan pasti memberikan jalan yang terbaik. Walaupun kadang-kadang jalannya itu bukan yang kita inginkan. Banyak hal yang terjadi, kita berharap akan menjadi seperti yang kita inginkan. Tetapi Tuhan tidak seperti itu. Tuhan memberikan jalan keluar, tapi bukan kita. Dan itu memang yang terbaik untuk kita. Kalau itu kita yakini bahwa itu kehendak Tuhan. Dan seorang jemaat kalau mengalami perubahan kehidupan karena permasalahan, dia akan menjadi orang yang kuat. Kita yakin orang yang menjalani permasalahan apapun, seperti kita naik kelas. Dari kelas 1 ke kelas 2 dan selanjutnya sampai kita lulus. Tapi lulus pun tidak selesai di situ, karena setelah lulus pun kita akan menghadapi masalah selanjutnya. Contoh kalau dia mahasiswa lulus, dia akan menghadapi permasalahan, dia harus cari kerja. Dapat pekerjaan, dapat masalah lagi, pekerjaannya menumpuk. Atau yang lain-lainnya, pertemanan dan lain sebagainya. Itu masalah dalam kehidupan. Sampai kita dipanggil Tuhan. Tetapi dipanggil Tuhan pun, kita juga punya masalah. Dimakamkan di mana, itu masalah keluarga. Tetapi tetap, mungkin yang meninggal tidak tahu ya, tetapi tetap menjadi hal-hal yang masalah kehidupan. Jadi selama hidup, kita akan menghadapi hal-hal yang menjadi rintangan kita. Dan tidak banyak orang yang mampu menghadapi atau menyikapi masalah itu sebagai hal yang positif dalam kehidupannya. Dan orang yang bisa menyelesaikan masalahnya, kemudian menghadapi masalah tersebut dengan cara dewasa dan menganggap sebagai pembelajaran, itulah yang orang sudah menuju kedewasaan. Dan orang tersebut
tidak malu untuk bertanya, tidak segan untuk berdiskusi, mencari solusi dengan orang yang dipercaya atau dengan Tuhan terutama. Karena pertanyaan kita akan dijawab Tuhan mungkin tidak secara langsung, tapi mungkin orang-orang sekitar kita atau situasi di sekitar kita. Tapi ada orang yang kecil hati begitu menghadapi permasalahan, dia tidak sanggup, dia undur dari persekutuan. Bahkan dia menjauhi saudara-saudara seiman untuk mencari sesuatu di luar sana yang dianggap lebih indah. Nah, inilah bahayanya kalau kita tidak bisa menghadapi dengan cara dewasa. Dan bagaimanakah kita menghadapinya? Tentu kembali lagi mengikuti persekutuan, kemudian kita juga banyak berbicara dengan Tuhan dengan cara kita, karena tidak sama semua orang cara untuk berkomunikasi dengan Tuhan. Ada orang yang tekun sekali berdoa, pagi, siang, sore ada. Ada juga orang yang berdoanya nggak bisa lama-lama, karena ada orang yang memang bercakap dengan Tuhan singkat, tetapi anytime, setiap saat. Dan itu menjadi kesaksian saya, karena memang saya nggak bisa kalau doa lama-lama. Tetapi setiap kesempatan yang bisa saya miliki, saya bercakap-cakap dengan Tuhan dengan cara saya, dengan gaya saya. Mungkin bagi Bapak Ibu yang lain mungkin aneh orang ini gitu. Tetapi itulah yang saya yakini, saya bisa bercakap-cakap dengan Tuhan di setiap kesempatan yang tidak terbatas dengan waktu. Itulah Tuhan kita. Dimanapun, kapanpun, di lokasi manapun, dalam situasi apapun kita bisa berdoa dan tidak ada halangan. Ya, jadi itu yang saya yakini. Bahkan mungkin maaf dalam saat kita di kamar mandi pun kita bisa berdoa dengan Tuhan dengan cara kita, dengan menyanyi atau yang lain-lainnya. Itu yang saya yakini ya, mungkin Bapak Ibu yang lain. Dan untuk itu Bapak Ibu sekalian, salah satu proses untuk menjadi dewasa adalah melalui segala permasalahan yang setiap kali kita hadapi, dari mulai bangun pagi. Mungkin Bapak Ibu bangun pagi kakinya kram, bagaimana menyelesaikan. Bangun pagi nafasnya susah, bagaimana menyelesaikan. Bahkan orang yang sehat pun bangun pagi mengalami permasalahan-permasalahan yang terus nanti sampai mau tidur lagi. Dan kalau kita bisa menyelesaikannya dengan tetap bertekun dengan Tuhan, berbicara setiap saat, tentunya kita bisa menyelesaikan dengan rasa nyaman. Untuk itulah kita semua memerlukan Tuhan dalam setiap kesempatan untuk bisa mendewasakan diri di usia kapanpun. Karena sampai sekarang kita pun yang sudah mungkin umur, kadang-kadang tidak bisa menjadi dewasa kalau kita menghadapi hal yang baru sama sekali. Ya, mungkin Bapak Ibu yang punya putra atau putri atau cucu yang menghadapi permasalahan di masa sekarang, sulit untuk menyelesaikan. Nah, itulah perlu kita datang ke Tuhan atau orang yang tahu permasalahan dapat membantu menyelesaikan permasalahan tersebut. Dan melalui masalah yang kita hadapi, kita meyakini penyelesaiannya bergantung pada Tuhan. Dan janji manusia yang sering kita mengingkari, Tuhan tidak pernah mengingkari janjinya untuk menyelesaikan masalah kita apabila kita sudah kepentok dan tidak punya jalan keluar. Tapi tetap sebagai manusia kita harus mencari jalan keluar terlebih dahulu. Kalau sudah tidak bisa lagi, ya kita serahkan pada Tuhan. Terima kasih, selamat pagi, Tuhan memberkati kita semuanya. Amin. Amin.